Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa dan bersua seperti biasanya. Mungkin sudah hampir 3 minggu. Oh ya, awal April ini kita sudah 3 minggu tidak pernah berkomunikasi ataupun berinteraksi secara langsung. Oke. Melalui video ini Ustazah akan menyampaikan materi BK yang seharusnya disampaikan di sekolah ataupun secara langsung, cuman karena beberapa alasan yang mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk stay di rumah masing. Oke, dan dalam menyampaikan materi ini ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan sebelum memulai. Yang pertama, mungkin nanti ya saat menyampaikan materi ini ataupun dalam video ini mungkin nanti ada suara-suara yang berisik atau nanti ada suara-suara yang bising atau sedikit mengganggu, mohon dimaklumi karena kebetulan kan rumahnya Ustazah ini kan deket jalan raya, jadi biasanya tuh nanti ada suara motor, ada suara orang yang jualan gitu, jadi mohon dimaklumi saja. Dan seperti biasa mungkin nanti kalau menyampaikan materi nanti dengan suara yang nadanya agak cepat, itu mohon dimaklumi juga ya nak ya. Terus yang ketiga, nah setelah menyampaikan materi ini melalui video ini, Ustazah akan melanjutkan melalui Google Form. Nah nanti di mana Google Form ini Ustazah akan mencoba memberikan beberapa soal, tapi tenang saja, bukan soal seperti mata pelajaran yang lain. Ini hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kalian. Jadi silakan lihat video ini sampai selesai. Jadi ya mohon kerjasamanya begitu. Ustazah ingin menyampaikan tentang materi yang sedang kita rasakan sekarang ini, permasalahan yang membuat kita takut, khawatir, dan cemas. Nah, namun permasalahan ini tidak hanya dirasakan oleh negara kita saja, bahkan negara lainnya pun juga ikut merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Misalnya takut, parno, cemas, sampai akhirnya kita stres karena permasalahan ini, karena ketakutan atau kecemasan yang sangat berlebihan. Takut kalau misalnya nanti kita kena, ataupun orang-orang terdekat kita, misalnya orang tua kita, kakak, adik, ataupun keluarga besar kita. Nah, dan ada beberapa negara juga yang merasakan hal yang sama seperti kita. Contohnya negara tetangga, Malaysia, Singapura, Italia, Korea, bahkan di negara Eropa mungkin salah satunya yaitu Amerika. Jadi ini adalah permasalahan kita semua. Itu alasan kenapa Ustazah ingin menyampaikan video ini. Dan yang perlu kita ketahui juga, kita juga bisa membantu atau berkontribusi melalui cara hal yang sederhana, hal-hal kecil yang sekiranya bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah untuk menekan jumlah virus corona ini. Coba deh kalian bayangkan, dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 28 Maret kemarin, jumlah korban itu sudah 1.155 itu yang dinyatakan positif corona, belum lagi yang sudah meninggal. Walaupun ya kita pun juga harus tetap bersyukur ya, karena ada beberapa saudara kita yang sudah dinyatakan sembuh gitu. Alhamdulillah gitu. Dan cara yang pertama adalah kita harus melakukan social distancing. Social distancing ini adalah kita menjaga jarak dengan orang-orang terdekat kita ataupun dengan lingkungan sekitar yang mungkin biasanya kita kalau bertemu langsung cupika-cupiki yang sesama perempuan, bersalaman sesama perempuan, atau mungkin yang laki-laki nih misalnya kalau pas nongkrong atau duduk-duduk biasanya langsung kayak nyapa temennya, misalnya kayak hai bro, misalnya langsung pegang pundak atau apa kayak
Jika mungkin ya ada teman kalian yang sedang batuk, flu atau demam, mohon untuk jaga jarak ya. Mohon untuk tidak terlalu dekat. Itu bukan berarti kita menghindari dia, bukan kita menghindari dia karena dia sakit, tidak. Tapi kita juga perlu mengantisipasi. Ya, jadi kita melakukan ini bukan karena kita antisosial, tidak. Terus yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga anggota keluarga kita. Ya, memang betul menjaga diri sendiri terlebih dahulu itu memang harus kita lakukan. Tetapi kita juga tidak boleh lupa kalau kita itu mempunyai keluarga, punya bapak ibu, kakak adik, kakek nenek, bahkan sepupu-sepupu kita ataupun keluarga besar kita. Nah, yang perlu kita pahami adalah karena kan sekarang ini kondisinya sedang sama-sama membuat kita panik, takut, bahkan cemas. Nah, dan di sini kita bisa berperan untuk memberikan mereka pemahaman. Kita mencoba untuk meyakinkan mereka dengan bahasa atau dengan cara yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan agar mereka memahami. Oh ya, waspada boleh, tapi kalau panik secara berlebihan itu tidak boleh. Nah, cara itulah yang bisa kita lakukan. Dan kita mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya. Jadi yang mungkin kita belum tahu aja nih kira-kira apa sih positif dari kejadian ini, karena segala sesuatu itu ya pasti ada positif dan ada negatifnya kayak gitu. Jadi harus tetap mencoba untuk menenangkan orang tua atau orang-orang terdekat kita, memberikan pemahaman bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Nah, hati-hati dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, baik itu dalam bentuk broadcast yang di-share di grup-grup kayak gitu. Di sini saya juga yakin kalian pasti sudah punya banyak sekali informasi tentang permasalahan ini, misalnya dari grup kalian atau grup SMP, SMA ataupun grup keluarga kalian seperti itu. Tetapi yang perlu kita ketahui ya, memang menyampaikan informasi ini adalah sesuatu hal yang baik. Kita memberikan informasi untuk orang lain. Nah, tapi kita juga harus perlu ingat, ketika kita menyampaikan informasi ini, kita juga harus mencari tahu terlebih dahulu, kira-kira benar nggak sih informasi ini, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan informasi yang benar-benar terjadi, kayak gitu. Jadi kita harus lebih kritis dalam menyampaikan. Karena apa? Ketika kita menyampaikan informasi yang tidak baik atau yang kita sendiri pun juga tidak bisa mempertanggungjawabkannya, karena itu bisa merugikan orang lain. Orang yang membacanya akan tambah panik, tambah takut, tambah cemas. Itu kan tidak baik secara psikologi kayak gitu, secara psikis kita gitu ya. Jadi berhati-hatilah gitu. Namun tetap ya di sini memberikan informasi untuk orang lain itu merupakan sesuatu perilaku yang baik. Itu baik, tapi mungkin di sini kita harus sama-sama belajar lebih kritis lagi dalam memberikan atau menyebarluaskan informasi. Begitu juga dengan kita yang menerima. Jadi ketika ada informasi yang masuk di handphone kita ataupun di grup keluarga kita harus lebih selektif lagi. Kira-kira benar nggak? Gitu. Jadi jangan langsung menerima atau menelan mentah-mentah informasi tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap menjaga emosi kita. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan atau perilaku yang kita munculkan karena ada stimulus yang mempengaruhinya, baik itu dari luar maupun dari diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, saat kita mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dinyatakan positif terpapar virus corona. Nah, karena kan sebelumnya otak kita ini kan sudah mendengar, kita sudah melihat, bahkan kita juga sudah membaca bahwa virus ini berbahaya. Kayak gitu. Bahkan virus ini juga bisa menyebabkan kematian. Nah, otak kita ini menyimpulkan, oh berarti ini bahaya. Kayak gitu. Nah, pikiran kita ini akan mempengaruhi perasaan kita. Itu karena kan tadi kita dapat stimulus dari luar, otak kita ini memproses sampai akhirnya menyimpulkan
ya, ini berbahaya ini. Nah, perasaan kita memunculkan sebuah perilaku, misalnya kita tuh menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi parno. Nah, karena takut yang berlebihan ini juga akan memunculkan efek-efeknya untuk tubuh kita. Contohnya, tubuh kita menjadi berkeringat, tubuh kita menjadi lemas, kepala kita pusing. Itu karena apa? Karena saraf-saraf ataupun otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi kaku atau tegang. Bahkan oksigen di kepala kita pun juga semakin berkurang. Itulah yang menyebabkan kenapa kita pusing, kenapa badan kita jadi lemas seperti itu. Dan kondisi ini tubuh kita sedang tidak rileks. Nah, untuk mengembalikan agar tubuh kita ini tidak lemas atau kepala kita tidak pusing, kita harus memberikan kesempatan untuk tubuh kita ini tenang dulu atau rileks dulu. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah saat kita sedang panik atau takut atau cemas secara berlebihan, cobalah untuk duduk dulu. Duduk, kemudian tarik nafas. Nah, tujuan dari tarik nafas ini adalah untuk mengembalikan oksigen yang ada di kepala kita, atau untuk memberikan kesempatan otot ataupun saraf-saraf kita ini untuk lebih rileks lagi. Kita mencoba untuk menenangkannya. Kayak gitu. Itulah tujuan kenapa kita harus tarik nafas ataupun minum air putih. Nah, dan kita pun juga sebagai umat muslim ya, kayak gitu. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berwudu. Karena berwudu ini kan otomatis membuat kita, karena kita menyentuh air ya, yang jelas kan dingin, itu bisa menenangkan pikiran kita, kayak gitu. Apalagi kalau kita langsung sholat, itu kan sangat bagus sekali. Apalagi kan saat kita sujud itu ataupun gerakan sholat yang lainnya itu kan mampu memberikan kita relaksasi, kayak gitu, untuk tubuh kita ini, memberikan kesempatan untuk rileks, kayak gitu. Itu mungkin cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk memanajemen emosi kita ini. Karena dengan kejadian ini atau ketakutan yang secara berlebihan itu akan membuat emosi kita tidak stabil, dan banyak faktor yang menyebabkan emosi ini tidak stabil. Misalnya kita nih yang biasanya beraktivitas di sekolah ataupun biasanya kita bertemu sama teman-teman kita, tiba-tiba kita langsung stay di rumah, nggak ngapa-ngapain, kita hanya mengerjakan tugas. Tubuh kita kan juga kaget, kayak gitu. Tubuh kita kan juga otomatis tidak langsung bisa menerima, butuh penyesuaian, kayak gitu. Nah, dengan cara sederhana inilah kita mencoba untuk mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi kita, kayak gitu, agar emosi kita tetap stabil. Dan caranya juga kita harus tetap berpikir positif. Ingat ya, pikiran itu sangat menentukan perasaan kita. Jadi makanya kan bahkan di dalam Al-Quran pun kita diminta untuk selalu berhusnuzon, ataupun kalau secara psikologinya itu atau mungkin di bahasa yang sering kita dengar itu, kita harus berpikir positif atau positive thinking lah, seperti itu. Kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Cara yang bisa kita lakukan misalnya dengan menjaga pola makan kita, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Terus yang kedua, menjaga pola tidur nih, untuk kalian yang suka begadang, yang suka tidurnya di atas jam 12 malam, please sekarang dikurangin. Tidak usah tidur sampai larut malam. Usahakan tidur sesuai dengan ketentuan atau yang dianjurkan, yang baik untuk kesehatan kita. Terus menjaga kebersihan tubuh kita itu juga penting. Nah, bahkan kita juga dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangan pun juga tidak sembarang mencuci tangan. Pastinya ada tata cara yang baik dan benar. Begitu juga ketika kita bersin, batuk atau menggunakan tisu, itu juga ada tata cara dan aturannya, kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa membuka YouTube atau searching di YouTube, itu banyak cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar, atau bagaimana cara batuk, bersin, dan penggunaan tisu yang benar, kayak gitu. Silakan kalian cari, karena itu juga akan menambah pengetahuan kita, gitu ya, menambah pengetahuan kalian maksudnya. Oke, cukup sekian dari Ustazah, mungkin
hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan Ustazah sangat berharap sekali semoga video ini atau materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya mungkin sangat sederhana, sangat simpel sekali, tapi insya Allah jika kita menerapkannya dengan kesungguhan itu akan sangat memberikan kebermanfaat bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dan jangan salah, ketika kita melakukan hal ini, kita juga sudah ikut berkontribusi, kita juga sudah ikut andil membantu pemerintah untuk menekan jumlah virus corona ini, karena segala sesuatunya itu harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dari lingkungan kita. Jadi kita tidak perlu melakukan hal yang besar, tapi cukup kita melakukan hal yang kecil tetapi dari diri kita sendiri, itu sudah sangat bermanfaat sekali kayak gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika dalam menyampaikan video ini ada suara-suara yang berisik atau mengganggu. Ustazah minta maaf, dan mohon maaf seperti biasa ya, karena maklum ketika Ustazah ngomong atau menyampaikan materi itu mungkin masih agak cepat. Ustazah minta maaf, oke ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.